Terima kasih telah menonton video ini. Selamat datang. Sebelumnya kita telah membahas berbagai hal tentang fungsi. Jadi kita coba review kembali. Di sini saya punya beberapa contoh pemasangan input ke output. Oke, kita udah tahu fungsi adalah suatu aturan atau suatu proses memasangkan semua anggota di domain input ke codomain, di mana yang ada di domain itu harus terpasangkan satu kali semua. Jadi dengan hal seperti itu kita tahu yang pertama ini jelas suatu fungsi, yang kedua suatu fungsi juga, yang ketiga bukan suatu fungsi. Karena si Q ini anggota di input domain itu terpasangkan lebih dari sekali. Nah, jadi untuk mengetahui pemasangan yang fungsi atau bukan, kita hanya perlu melihat domainnya aja. Nah, bagaimana dengan codomain? Kalau kita lihat ada codomain yang terpasangkan sekali, ada yang terpasangkan dua kali, ada yang terpasangkan sekali semua, dan ada juga suatu fungsi yang codomainnya tidak terpasangkan. Nah, dari hal tersebut, kita bisa melihat suatu fungsi dibagi menjadi tiga, yaitu fungsi injektif, fungsi surjektif, dan juga fungsi bijektif. Nah, video kali ini kita akan membahas tentang fungsi injektif terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Apa sih fungsi injektif? Oke, kita coba pahami dulu fungsi kayak gimana sih yang disebut fungsi injektif. Suatu fungsi dikatakan injektif jika setiap anggota codomainnya terpasangkan paling banyak satu kali dengan anggota domain. Jadi nggak ada anggota codomain yang terpasangkan dua kali atau tiga kali. Paling banyak satu kali. Jadi kalau anggota codomain tidak terpasangkan, nggak apa-apa. Nah, kurang lebih bisa juga dijelaskan seperti ini. Jadi, fungsi f yang domainnya x, codomainnya y, katakanlah, disebut injektif apabila untuk semua x1, x2 bagian dari domain x, maka jika fx1, kita tahu ini artinya outputnya x1 pada fungsi f, apabila sama dengan outputnya x2 pada fungsi f juga, maka inputnya haruslah sama. Jadi X1 pastilah sama dengan X2. Oke, biar lebih jelas kita akan coba bahas beberapa contoh fungsi yang injektif, mana yang bukan injektif. Kita telah tahu fungsi bisa direpresentasikan dalam diagram panah, pasangan terurut, himpunan, ataupun grafiknya. Kita akan coba bahas masing-masing. Nah, kita akan coba bahas fungsi dengan diagram panahnya. Di sini saya punya 4 contoh pemasangan input ke output. Oke, jadi yang di kiri adalah domain X, yang kanan Y, sama seperti yang lain juga ya. Nah, kita coba lihat yang pertama di kiri atas. Apakah ini adalah fungsi injektif? Nah, terlebih dahulu kita harus cek ini fungsi atau bukan. Kalau bukan fungsi ya kita nggak usah cek injektif atau bukan. Oke, secara fungsi semua domain yang di kiri harus terpasangkan satu kali. Nggak boleh ada yang selingkuh, nggak boleh ada yang jomblo, kosong. Oke, A terpasangkan sekali, B juga C. Oke, ini fungsi. Sekarang kita cek injektif atau bukan. Codomainnya, sekarang kita lihat codomain, terpasangkan paling banyak satu kali. Nah, kita coba cek. 1 terpasangkan sama si A, terpasangkan satu kali, oke. 3 terpasangkan satu kali, 4 terpasangkan satu kali. Namun 2 sama 5 tidak terpasangkan. Apakah ini masih injektif? Ya, ini masih injektif. Karena sesuai dengan definisinya, terpasangkan paling banyak satu kali. Jadi kalaupun 0 kali atau tidak terpasangkan pun masih fine aja, masih oke. Nah, sekarang kita lihat yang kedua, yang di kanan atas. Kita coba lihat dulu, jelas ini adalah suatu fungsi. Kita lihat domainnya terpasangkan semua, tidak ada yang selingkuh, tidak ada yang jomblo. Dan kita bisa lihat codomainnya untuk ngecek injektif atau bukan. Kita lihat codomainnya terpasangkan satu kali semua. Nggak ada yang terpasangkan dua kali. Oke. Jadi jelas ini adalah injektif. Lalu yang ketiga, yang di kiri bawah, kita coba cek dulu ini fungsi atau bukan. Nah, kalau kita lihat si A pada domain, itu terpasangkan dua kali si A ini. Jadi dia bahkan tidak memenuhi syarat suatu fungsi. Oke, jadi ini bukan fungsi. Jadi kita nggak usah ngecek lagi ini injektif atau enggak, karena dia jelas bukan suatu fungsi. Oke, kita bisa langsung ke yang kanan bawah, yang keempat.
Kita lihat dulu ini fungsi atau bukan. Oke, A, B, C terpasangkan satu kali semua. Berarti ini fungsi. Sekarang kita lihat kodomainnya. Ingat, kodomainnya anggotanya harus terpasangkan paling banyak maksimal satu kali. Nah, kita bisa lihat nih, si 1 di kodomain Y itu terpasangkan 2 kali. Oke, jadi ini bukan injektif. Oke, walaupun yang lain 1 kali, ini tidak terpasangkan, tapi dia terpasangkan 2 kali. Jadi dia telah melanggar aturan fungsi injektif. Jadi dia fungsi ya, tapi bukan fungsi injektif. Kita coba lanjut, masih tentang ngecek mana yang injektif atau enggak. Namun kali ini fungsi kita ditampilkan dalam himpunan pasangan terurut. Oke, kita bisa lihat X adalah domainnya, Y adalah kodomain. Jadi, si F maupun G itu domainnya X, kodomainnya Y. Bisa kita tulis seperti ini. Oke, kita coba cek yang fungsi yang pertama, fungsi F. Oke, inputnya A dipasangkan sama 1. Ya, itu kan artinya ya. A, 1 berarti A dipasangkan dengan 1. Oke, B dipasangkan dengan 2. C dipasangkan dengan 3. D dipasangkan dengan 4. Nah, apakah ini suatu fungsi? Ya, ini adalah suatu fungsi. Karena domainnya si A, B, C, D terpasangkan semua. Oke, nggak ada yang jomblo kan? A punya pasangan, B punya pasangan, C punya pasangan, D punya. Dan masing-masing terpasangkan 1 kali. Dan kita coba cek apakah ini injektif atau enggak. Kita lihat kodomainnya. Kodomainnya terpasangkan paling banyak 1 kali. Oke, kita lihat 1 terpasangkan sama si A. 2 sama si B, 3 sama C, D sama 4, si 5 kosong. Oke, jadi ini bisa kita bilang adalah fungsi injektif. Kurang lebih kalau diilustrasikan dalam diagram panah, oke, semua kodomainnya terpasangkan 1 kali selain 5. Oke, jadi ini masih injektif karena tidak ada yang terpasangkan lebih dari 1 kali. Nah, sekarang kita coba cek fungsi G. Kita coba cek dulu ini fungsi atau bukan. Oke, domainnya A, B, C, D harus terpasangkan semua 1 kali. A dengan 1, B dengan 2, C dengan 1, D dengan 3. Nah, kalau kita ilustrasikan kurang lebih seperti ini. A terpasang dengan 1, B terpasang dengan 2, C dipasangkan dengan 1, D tidak ada di sini. Kita tulis saja. D dipasangkan dengan 3. Nah, apakah ini suatu fungsi? Ya, ini adalah suatu fungsi karena domainnya terpasangkan 1 kali semua. Dan apakah ini injektif atau enggak? Jawabannya adalah tidak. Kenapa? Karena si 1 pada kodomain terpasangkan 2 kali. Ya, si 1 ini terpasangkan oleh si C dan si A. Jadi dia tidak injektif. Jadi si G ini fungsi tapi tidak injektif. Oke, dan berikutnya kita diberikan suatu fungsi seperti ini, fungsi F, domainnya bilangan real, kodomainnya bilangan real, dan ini adalah aturannya, fx plus 3. Apakah fungsi tersebut injektif? Nah, gimana sih cara kita tahu fungsi injektif atau enggak kalau modelnya kayak gini? Ya kan tadi kan kita dikasih yang diagram panah sama pasangan terurut. Nah, gimana kalau kita dikasih seperti ini? Nah, ingat lagi definisinya. Untuk X1 maupun X2 bagian dari domain, oke, jika fx1 itu sama dengan fx2, maka si X1 haruslah sama dengan X2. Oke, ya kita misalkan X1 adalah 2, misal, berarti ya fx1 sama saja dengan f2, berarti kalau f2 kita bisa dapatkan menjadi 2 tambah 3, yang mana hasilnya adalah 5. Berarti kita dapatkan bahwa fx1 sama dengan 5. Dan misal saya punya fx2 yang mana juga 5, berarti kita harus membuktikan bahwa x2 itu harus sama dengan x1. Ya. fx2 berarti kalau kita kembali ke fungsi f, maka sama saja dengan x2 ditambah 3 sama dengan 5. Berarti kita dapatkan bahwa X2 sama dengan 5 kurang 3 menjadi 2. Nah, kesimpulannya, kita berhasil menunjukkan bahwa X1 sama dengan X2. Jadi, simpelnya, kalau output fungsinya 5, berarti inputnya cuma 2. Nggak ada input selain 2 yang akan menghasilkan output 5.
itulah fungsi injektif. Oke, atau kita bisa katakanlah X1-nya C, berarti ya fx1 sama dengan C plus 3. Dan seandainya kita punya fx2 yang hasilnya juga C plus 3, berarti fx2 berarti sama saja dengan x2 plus 3 sama dengan C plus 3. Berarti kita bisa lihat bahwa x2 sama dengan C, di mana C sama dengan x1. Jadi ini jelas membuktikan x2 sama dengan x1. Oke, jadi terbukti fungsi ini adalah injektif.